Yo semua guys, welcome to Ruang Komik. Kita akan melanjutkan lagi I'm Really Not the Demon God lakinya. Nah di part kali ini sebelum melanjutkan part kemarin ya, aku akan menjelaskan sedikit tentang kota Nuojin dan perusahaan yang bernama Luo Resource Development. Yang mana perusahaan ini adalah perusahaan milik bapaknya Ji Siksu atau Ji Bonong yang sangat mendominasi semua pasar dan menjadi perusahaan yang sangat besar, perusahaan paling besar di kota Nuojin ini. Nah, kenapa aku jelasin di sini? Karena penjelasannya ini bakal cukup panjang dan juga motong di tengah-tengah plot nantinya. Jadi supaya enak dan mudah dipahami, jadi mending dijelasin di awal aja. Oke, jadi yang pertama di sini jelaskan tata letak atau bentuk kota Nuojin. Jadi tak lama setelah Linji ini terisekai, dijelaskan katanya dia sempat browsing tentang kota Nuojin, di mana rupanya desain kota Nuojin ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu distrik atas dan juga distrik bawah. Yang mana bagian distrik atas ini seperti mengambang atau terpisah dari distrik bawah. Jadi seperti sebuah kota buatan gitulah. Sehingga karena distrik atas ini adalah kota buatan, alhasil di sana tidak ada sama sekali produk-produk alam seperti sayuran dan lain-lain. Jadi jika distrik atas membutuhkan sayuran, semua itu diambil dari distrik bawah. Lalu ada juga bagian di distrik bawah ini yang dimana berkontak langsung dengan tembok kabut yang menyelimuti Azir, yang sebelumnya dijelaskan memisahkan dunia nyata dan Dream Realm yang diciptakan oleh para Primordial Witch. Sehingga penduduk di distrik bawah yang dekat dengan tembok kabut ini diceritakan menderita wabah yang cukup aneh, sampai menyebar ke keturunan mereka juga. Bahkan membuat mereka ini seperti berevolusi lah. Jadi mengetahui hal tersebut, setelah itu dilakukanlah sebuah lockdown atau isolasi gitu ya, yang membuat distrik bawah dan distrik atas ini akhirnya menjadi tidak berhubungan sama sekali. Seperti dua tempat yang sangat berbeda. Dari ekosistem, penduduk, semuanya tidak kenal satu sama lain. Nah disinilah perusahaan Ji Bonong yang bernama Luo Resource Development tadi singkat cerita berhasil memonopoli semua yang ada di distrik bawah. Jadi hanya Luo Resource ini saja yang bisa beroperasi di distrik bawah. Misal ada penduduk atau perusahaan gitu ya yang mau pergi ke distrik bawah, sebenarnya bisa, cuman tetap memerlukan persetujuan yang berlapis-lapis, yang ujungnya juga cukup susah. Nah, alhasil dengan memonopoli semua sumber daya di distrik bawah ini, Luo Resource tentunya menjadi perusahaan raksasa tiada tanding yang bisa masuk ke dalam semua industri, dari industri pakaian, makanan, transportasi, dan lain-lain. Sampai produk audio videonya si Colin, tetangganya si Linji sebelumnya, juga mungkin diproduksi di bawah nama Luo Resource. Bahkan kontennya pun, lagunya, artisnya juga mungkin dari studio di bawah nama Luo Resource. Jadi udah menguasai semuanya lah. Nah itu ya, seberapa besar kira-kira perusahaan Luo Resource Development ini. Nah balik lagi ke distrik bawah tadi, di komik juga diperkenalkan seorang karakter penduduk dari distrik bawah yang bernama Red dan si neneknya. Yang diceritakan Red di sini penasaran dan bertanya kepada neneknya seperti apa hidup di distrik atas itu. Apakah sebenarnya kehidupan di atas itu santai dan tidak perlu menambang dulu kalau mau makan. Seperti dia ini yang kudu nambang dulu kalau mau bisa makan gitu. Yang dimana sebenarnya dengan scene pendek ini memang cukup bisa menunjukkan perbedaan distrik atas dan distrik bawah ya. Kehidupannya memang cukup jauh berbeda. Dan aku sebenarnya juga cukup bingung kenapa Red ini diperkenalkan sekarang. Karena kalau kalian baca novelnya, Red ini muncul di ujung banget pak. Muncul cuma beberapa chapter terus mati, terus hidup lagi, terus tamat novelnya. Jadi kalau diperkenalkan sekarang harusnya nanti kalau muncul lagi pasti banyak yang bakal lupa. Karena jarak story-nya ini cukup jauh. Masih jauh lah kalau diceritakan sekarang. Tapi ya oke lah, itu dia cukup panjang sebagai pembukaan kali ini. Kita akan melanjutkan lagi plot sebelumnya di mana Ackerman di sini sudah sadar dengan seberapa mengerikannya Mamang Linji dan juga sadar kalau dia hanya dimanfaatkan saja oleh Truth Society sebagai seorang hunter yang ingin naik tingkat ke tingkat destruktif. Nah tapi sebelum lanjut seperti biasa kita intro dulu guys, meskipun telat ya nggak apa. Semoga kalian terhibur dengan part kali ini dan enjoy the story. Oke, melanjutkan yang kemarin di sini Linji mulailah menganalisa si Ackerman ya dengan menggunakan skill marketingnya. Dia ini berusaha menebak-nebak siapa si Ackerman ini dan punya masalah apa dia ini supaya nasihatnya bisa masuk gitu. Yang dimana setelah itu Linji menyimpulkan menurut penampilan dan gerak-gerik si Ackerman ini sepertinya dia berusia 40 atau 30 sampai 40 tahunan lah. Yang dimana harusnya usia tersebut merupakan usia-usia paling bikin stres. Karena harus mengurus istri, mengurus anak, orang tua, biaya hidup, dan lain-lain.
Apalagi Ackerman ini terlihat seperti tipikal pekerja kantoran yang kerja 9 jam sehari, 5 hari seminggu gitu ya. Libur cuma sehari seminggu atau 2 hari dengan tugas yang pastinya menumpuk di kantor. Dan tentunya membuat dia stres dan kelelahan. Karena cukup terlihat dari ekspresi Ackerman ini yang lesu, letih, lemas, gejala anemia. Sehingga tentunya orang macam ini tentunya bisa dijadikan korban marketing bagi si Linji tentunya dengan menggunakan nasihat-nasihatnya yang ampuh selama ini supaya si Ackerman ini tertarik untuk membeli bukunya atau meminjam bukunya. Nah, Linji setelah itu mempersilahkan Ackerman ini untuk duduk santai aja di sini gitu ya. Anggap saja kita berteman katanya. Dan Linji juga bilang kalau dia cukup lihai membuka hati orang lain. Yang mana maksudnya ini buat curhat-curhatan. Nah, namun karena Ackerman di sini salah paham, jadi dia makin merinding di sini, mengira kata Linji tadi yang bisa membuka hati orang lain dikiranya benar-benar dibedah secara fisik dan diambil jantungnya gitu ya. Jadi Ackerman sempat panik di sini. Dia datang untuk menyelidiki, kok malah dia justru yang kena jebakan dan sekarang tidak bisa lari dari tangan si Linji ini. Sehingga dia kemudian menuruti Linji yang menyuruhnya duduk tadi untuk duduk karena takut dia apa-apakan. Yang membuat Linji di sisi lain menjadi cukup bahagia. Karena Ackerman di sini mau disuruh duduk artinya dia sudah mau membuka hatinya untuk curhat. Dan bisa masuk nih teknik marketingnya si Linji yang seperti biasa. Nah, dengan kesimpulan tadi di mana Ackerman ini mungkin lelah dengan pekerjaannya ya, Linji di sini mulai mengeluarkan tekniknya yang menebak-nebak. Dan dia kemudian bertanya kepada si Ackerman ini, apakah semua itu karena masalah naik tingkat? Kata si Linji. Yang sebenarnya Linji di sini cuma memberikan pertanyaan yang mengawang-awang lah. Mungkin saja Ackerman ini stres karena mengejar naik jabatan di perusahaannya. Jadi dia tanya apakah karena masalah naik tingkat gitu. Atau kalau bukan naik jabatan, mungkin dia mengejar sesuatu di hidupnya. Apapun itu pasti seseorang akan mengejar sesuatu gitu ya. Jadi pertanyaan tersebut termasuk pertanyaan universal lah yang mengawang-awang. Jadi Linji sebenarnya nggak tahu juga tapi melemparkan pertanyaan untuk pembukaan ya seperti teknik marketingnya yang biasa. Nah, seperti biasa, menariknya hal tersebut cukup cocok dengan apa yang Ackerman alami saat itu. Karena dia memang datang memburu si Wilde demi bisa naik tingkat gitu. Tapi bukan naik tingkat jabatan di kantor ya, tapi melainkan naik tingkat dari pandemonium ke tingkat destruktif. Sehingga di sini dia menyimpulkan kalau Linji ini memang sudah tahu tentang situasinya yang dia hadapi saat itu. Linji ini pasti tahu kalau dia datang ke toko Linji untuk menyelidiki si Wilde dan memasang jebakan untuk menangkap Wilde jika dia datang nantinya. Nah, tapi tidak disangka malah dia yang masuk ke dalam kandang singa dan bisa mati kapan saja. Meskipun saat itu dia juga tidak tahu ya, belum tahu apa yang dipikirkan si Linji ini. Apa motifnya, kenapa dia tidak dibunuh. Padahal dia ini bisa dibunuh kapan saja hanya dengan menggunakan mawar merah miliknya. Nah, namun di saat yang sama, karena Ackerman di sini sudah merasa dikhianati ya dan hanya dimanfaatkan oleh True Society saja, dia pun kemudian menjawab pertanyaan Linji tadi yang bertanya apakah masalahnya naik tingkat tadi ya. Dia menjawab bahwa dia sudah menyerah dengan hal tersebut karena mereka cuma memanfaatkanku katanya. Kemudian mereka membuangku begitu saja. Orang-orang atas memang selalu merendahkan orang sepertiku, kata Ackerman. Oke, singkat cerita dari kata Ackerman tadi, Linji ini menyimpulkan kalau Ackerman sudah dimanfaatkan oleh bosnya, atau istilahnya menjadi budak korporat lah. Sehingga Linji kemudian memberikan sebuah nasihat. Jika kau sudah tahu kalau kau dimanfaatkan, sebaiknya kau mencari jalan lain. Nah, kemudian disinilah ketika Ackerman coba mencerna maksud nasihat si Linji tadi, diceritakan kalau seorang hunter itu selalu didiskriminasi di mana saja, terutama oleh True Society dan Secret Tower. Alasannya karena kekuatan mereka hanyalah kekuatan pinjaman dari sebuah Dream Beast. Jadi kebanyakan seorang hunter itu kekuatannya tidak stabil dan bisa kehilangan kendali kapan saja. Sehingga ya pasti True Society ini menganggap mereka seperti untung-untungan gitu ya. Karena kalau si hunter ini hilang kendali, ujung-ujungnya True Society dan Secret Tower juga yang akan membereskannya. Jadi mereka ini memandang hunter sebagai ya bukan teman, bukan juga musuh, cuma untung-untungan saja. Apalagi si Ackerman bisa dibilang seorang hunter veteran lah yang sudah cukup lama di dunia perhunteran ini. Jadi dia juga sering hampir kehilangan kendali Dream Beast-nya dan hampir bermutasi menjadi Dream Beast. Sehingga dia harus terus mengkonsumsi pil yang dijual oleh True Society supaya tidak bermutasi. Namun meskipun hunter sebegitunya didiskriminasi di dunia makhluk extraordinary ini, Ackerman masihlah tetap bangga menjadi seorang hunter. Nah, itu sedikit flashback dari si Ackerman. Ackerman pun kemudian menjawab Linji tadi bahwa sepertinya memang tidak ada pilihan lain untuknya. Karena mereka sudah mengontrol semuanya. Jika aku ingin punya tempat, maka aku harus mengikuti mereka, kata si Ackerman.
Yang dimana sampai sini Ackerman ini masih mereferensikan kepada Truth Society dan Secret Tower. Intinya organisasi besar lah. Nah, namun Linji di sini menyimpulkan kalau perusahaan Ackerman ini sudah melakukan monopoli besar di bidang yang Ackerman kuasai. Atau gampangnya misal Ackerman ini punya bakat menjadi kasir minimarket gitu ya. Nah, si usaha minimarketnya sendiri ini sudah dikuasai oleh Indomaret. Jadi tidak ada opsi lain selain dia menjadi pegawai Indomaret. Nah, ini cuma contoh aja. Nah, sehingga meskipun Ackerman ini berkeinginan untuk keluar dan mandiri, tetap saja semuanya sudah dimonopoli oleh perusahaan tersebut. Nah, itu yang dipikirkan si Linji saat itu. Dan dia juga berpikir sepertinya monopoli ini cukup parah dan cukup besar juga. Jika Ackerman tidak punya keinginan yang besar untuk mandiri, mungkin akan susah ke depannya. Nah, setelah itu Linji pun memberikan nasihat kalau jangan mau dikuasai. Pikirkan ke depannya nanti orang-orang yang sama denganmu. Maksudnya sesama kasir gitu ya. Kalau kau sendirian memang pasti tidak bisa mengubah apa-apa. Tapi kau punya teman yang bisa bergabung dan mungkin bisa meraih sesuatu yang baru. Atau maksudnya di sini teman sesama kasir. Nah, lagi-lagi ya, salah pahamnya di sini maksud Linji tadi adalah para kasir seperti Ackerman ini bisa bergabung dan membuat sesuatu yang barulah menyaingi si Indomaret supaya tidak dimonopoli. Sedangkan Ackerman menangkap kata-kata Linji ini sepertinya ditujukan untuk kalangan hunter sepertinya. Para hunter bisa bersatu dan meraih sesuatu yang baru. Alhasil Ackerman pun mulai menduga-duga apakah mungkin Linji ini ingin meregangkan hubungan hunter dan Truth Society supaya kekuasaan Truth Society ini mulai hancur perlahan-lahan. Dan di sisi lain, para hunter ini bisa naik dan bisa setara dengan Truth Society, Secret Tower, dan organisasi besar yang lain. Nah, di sini mulailah Ackerman ini mencium adanya konspirasi yang dijalankan oleh si Linji di balik layar. Apalagi setelah itu Linji juga berkata bahwa dia bisa memperkenalkan Ackerman ini kepada salah satu pelanggannya yang bernama Ji-Siksu. Karena Linji di sini posisinya memang sudah tahu bahwa Ji-Siksu adalah anak dari Ji Bonong, pemilik Luo Resource Development yang begitu besar memonopoli seluruh pasar, seperti yang sudah dijelaskan di awal video tadi. Jadi pastilah Ji-Siksu ini bisa membantu si Ackerman. Nah, itu pemikirannya si Linji ya. Nah, sedangkan kata-kata Linji tadi membuat Ackerman sangat-sangat terkejut dan mulai connecting the dot. Semua hal yang terjadi selama ini mulai masuk akal. Ackerman ini tahu situasi yang terjadi di Nuojin, di mana hunter yang dipimpin oleh Siksu yang bernama Grup Spider memang satu hari entah kenapa tiba-tiba bertambah kuat secara drastis sehingga bisa mengalahkan White Wolf. Alhasil membuat White Wolf akhirnya terpojok dan membuat kerjasama dengan Scarlet Cult dan seterusnya. Nah, awalnya Ackerman cukup bingung apa yang terjadi kepada dunia para hunter ini. Nah, namun setelah tahu kalau Ji-Siksu adalah pelanggan Linji dan meminjam sebuah buku dari sini, dia mulai berkesimpulan kalau Siksu pasti sudah mendapatkan bantuan dari si Linji ini. Yang di sini sudah dianggap Ackerman sebagai makhluk yang tiada tanding yang tidak bisa dibayangkan kekuatannya sebesar apa. Lalu karena mengingat Linji tadi juga sempat menyarankan kalau Ackerman bisa bergabung dengan sesama hunter lainnya untuk mencapai sesuatu yang baru, teori Ackerman tadi menjadi terkonfirmasi dan membuat dia cukup merinding lah. Karena yang tadi dia pikirkan apakah mungkin Linji ini ingin menggabungkan semua hunter yang terpecah belah menjadi satu kesatuan gitu ya untuk bisa menyaingi Truth Society dan Secret Tower. Nah, ketika Linji tadi berkata bahwa dia bisa memperkenalkan Ackerman kepada Ji-Siksu, salah satu pelanggannya, Ackerman menjadi sangat yakin kalau Linji ini memang sedang menjalankan suatu konspirasi besar di balik layar yang setidaknya melibatkan para hunternya Ji-Siksu. Dan Ackerman ini menjadi salah satu bidak yang istilahnya dimainkan oleh si Mamang Linji ini. Dan menariknya, menurut si Ackerman, entah kenapa dia ini sangat bersemangat untuk masuk ke dalam semua konspirasi tersebut. Entah mungkin karena jiwanya tadi sudah diapa-apakan gitu ya oleh si Mawar, atau mungkin memang dia sudah lelah didiskriminasi oleh Truth Society dan kawan-kawannya. Nah, namun sampai sini ada satu hal yang mengganjal bagi Ackerman, di mana tadi Linji sempat mengatakan kalau Siksu meminjam buku dari sini. Jadi apa hubungannya semua konspirasi ini dengan buku gitu? Apakah kekuatan yang didapat Siksu ini berasal dari sebuah buku? Apakah semua buku di toko ini mengandung kekuatan besar? Padahal sampai sekarang dia sendiri tidak bisa merasakan apa-apa. Tidak ada hal yang aneh di buku-buku tersebut. Tapi ya kembali lagi, Ackerman berpikir bisa saja dia tidak merasakan apa-apa karena memang selisih kekuatan mereka ini cukup jauh atau sangat jauh lah. Nah, sehingga akhirnya Ackerman pun memberanikan diri berkata apakah dia bisa meminjam sebuah buku juga. Yang tentunya membuat Linji sangat-sangat bahagia karena teknik marketingnya sejauh ini lagi-lagi berhasil untuk membuat Ackerman ini membeli sebuah buku darinya.
Nah, Linji kemudian mengambil sebuah buku yang berjudul Zero Cost Entrepreneurship atau bisnis tanpa modal dari raknya. Karena Linji tadi menyarankan Ackerman untuk keluar dari Indomerit, jangan mau untuk dimonopoli dan didiskriminasi. Jadi menurut Linji setidaknya dia butuh ilmu lah tentang entrepreneur atau tentang bisnis kalau dia mau berjalan sendiri. Sambil dia memberikan kata-kata bijak kepada si Ackerman. Karena kau pertama kali melakukan hal seperti ini, atau yang mana maksudnya membuka bisnis sendiri gitu ya. Linji mengatakan kalau buku ini sangat cocok untuk situasimu dan bisa membantumu jika kau mengalami kesulitan. Yang dimana lagi-lagi kata-kata Linji ini disalahpahami oleh Ackerman yang mengira kalau buku tersebut sangat cocok untuk konspirasi ke depannya. Dan seperti biasa ketika buku tersebut diambil oleh Ackerman, judulnya berubah menjadi Sacrifices to the Void. Yang setelah bukunya terbuka, Ackerman pun mengalami halusinasi di sebuah void atau ruang hampa yang berisi beberapa makhluk di sana. Namun tidak terlalu dijelaskan di sini apa efeknya kepada si Ackerman secara langsung. Tapi intinya di sini Ackerman tahu kalau dia sekarang diawasi oleh makhluk-makhluk tersebut dari ruang hampa tersebut. Dan jika dia memberikan sebuah persembahan katanya, para makhluk tersebut akan memberikan sesuatu juga kepada si Ackerman. Setelah itu seperti biasa Linji kembali menyemangati pelanggannya. Dia berkata kalau semua itu adalah dari mereka yang sudah berada di ujung jalan. Atau mungkin maksud Linji di sini buku itu ditulis oleh mereka yang sudah sukses gitu kali ya. Yang sudah di ujung jalan bisnisnya. Lalu ada juga beberapa nasihat lainnya dan percakapan kecil lah dengan si Ackerman. Nah, singkat cerita Ackerman kemudian berterima kasih atas bimbingan Linji ini dan dia sekarang sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah itu Ackerman pun pergi. Nah, kemudian ada tambahan juga di novel dijelaskan kalau sejak mengalami halusinasi tadi, Ackerman berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggigil ketakutan. Karena saat itu dia tahu satu makhluk di ruang hampa tadi, yang dimana ada beberapa tadi ya, jadi satu saja bisa dia rasakan kalau tingkatnya ada di tingkat supreme. Dan kalau satu makhluk itu saja keluar, pasti bisa menyebabkan kekacauan atau bencana yang sangat besar di kota Nuujin. Tapi di saat yang sama, Linji tadi hanya menyebut mereka yang sudah berada di ujung jalan. Seakan Linji ini kenal dan berada di tingkat yang lebih atas lagi daripada makhluk-makhluk yang ada di ruang hampa tadi. Jadi Ackerman tidak bisa membayangkan seberapa kuat Linji ini sebenarnya. Lalu setelah kepergian Ackerman, di sisi lain Linji seperti biasa berpikir kalau dia berhasil sekali lagi bisa menasehati orang lain. Dan tentunya juga berhasil dapat duit dari bukunya. Gitu. Oke, scene kemudian berpindah ke kediaman Ji-Siksu di salah satu mansion besarnya yang diceritakan di sini ada di Central District atau di Nuujin District atas bagian tengah. Yang mana sudah dijelaskan sebelumnya, semakin kecil angka jalannya, maka yang tinggal di situ adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di kota Nuujin. Dan di sini akan dijelaskan cukup detail juga tentang latar belakang Siksu ini kenapa bisa menjadi hunter. Lalu rencana apa ke depannya yang akan dijelaskan bersama perusahaan Luo Resource bapaknya. Nah, di part ini cukup rumit ya, jadi di sini akan aku coba buat sedetail mungkin dan mudah-mudahan kalian paham. Oke, diawali di sini dengan ditunjukkannya Ji-Siksu yang ada di mansionnya atau rumah besarnya tadi yang sedang mempelajari buku Blood and Beast dari Linji. Buku yang pertama kali dipinjam Ji-Siksu yang membuat Ji-Siksu ini bisa mengendalikan kekuatan Dream Beast miliknya dan bisa bermutasi secara bebas. Nah, sampai sini dijelaskan Ji-Siksu sudah hampir sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatan Dream Beast tersebut dan hampir menjadi hunter tingkat destruktif. Bahkan jika saja dia bisa mendapatkan darah Dream Beast tipe lain dan bisa mengendalikannya juga, pasti dia bisa menjadi jauh lebih kuat daripada tingkat destruktif. Nantinya secara teori dengan buku tersebut seakan-akan tidak ada batas kekuatan yang bisa dimiliki oleh seorang hunter. Nah, lalu rencananya untuk sekarang, sesuai diskusinya dengan Linji sebelumnya, yang sebenarnya cuma salah paham doang ya, Ji-Siksu ini ingin supaya para hunter bisa setara dengan Truth Society, Secret Tower, dan para churches, seperti Church of the Dome dan Church of the Plague. Ya, intinya mirip-mirip dengan pemikiran si Ackerman tadi, yang dimana dia juga mengira Linji ini berkonspirasi untuk membuat para hunter bisa melawan Truth Society dan Secret Tower. Nah, namun Ji-Siksu di sini juga sadar kalau tujuannya itu tidak mudah dan tidak bisa dia raih hanya dengan dia sendirian saja. Sehingga dia singkatnya berpikir butuh teman lah atau tim yang lebih besar yang nantinya Siksu ini berencana untuk membeberkan rahasia buku Blood and Beast miliknya ini kepada timnya nanti sebagai sumber kekuatan yang bisa membuat para hunter bisa mengendalikan darah Dream Beast di dalam tubuhnya nanti.
Karena untuk sekarang Siksu ini hanya mempelajari buku tersebut sendirian dan secara diam-diam juga. Karena dia sebelumnya masih tidak tahu efek kedepannya seperti apa jika dia mempelajari buku tersebut. Tapi setelah disimpulkan kalau buku tersebut sangat aman gitu ya untuk mengendalikan kekuatan Dream Beast, Siksu berencana untuk membeberkan buku tersebut kepada orang lain juga nantinya. Jadi Blood and Beast ini ibaratnya digunakan sebagai kitab lah yang nantinya akan menjadi pusat dari organisasi G-Sixu. Bisa dibayangkan nanti akan sekuat apa jika semua anggota G-Sixu bisa mengendalikan darah Dream Beast-nya. Dan mungkin kalian di sini sudah bisa menebak ke depannya ya, yang mana Ackerman nantinya akan bergabung dengan G-Sixu atas saran dari Linji tadi, karena mereka memang sama-sama salah paham mengira Linji ingin mengubah organisasi para hunter tadi supaya bisa naik tingkat, supaya setara dengan True Society dan Secret Tower. Nah, tapi di sini Sixu masih belum kenal dengan si Ackerman. Nah, itu rencana ya dari G-Sixu untuk membangkitkan para hunter supaya setara dengan organisasi besar. Yang dimana rencana besar ini nanti akan disinggung kembali, tapi kita lanjut dulu untuk sekarang. Nah, setelah itu Sixu dikasih tahu oleh salah satu pelayannya untuk makan, dan ketika keluar dia bertemu dengan bapaknya Ji Bonong yang katanya ingin berbincang-bincang sedikit dengan G-Sixu. Yang mana sebenarnya cukup aneh, bapaknya yang sangat jarang sekali ada di rumah, tiap hari di luar terus gitu ya. Kenapa tumben-tumbenan ingin makan bersama sambil ngobrol, bahkan sempat menyiapkan hidangan yang cukup mewah juga. Tapi sebenarnya saat itu Sixu sudah tahu sebenarnya apa yang akan dibicarakan oleh bapaknya ini. Nah, singkat cerita, bapaknya di sini berkata kalau dia cukup terkejut dengan perkembangan Sixu, karena selama ini dia masih memandang Sixu masihlah seperti anak remaja yang labil. Tapi sekarang cukup berbeda, karena dia sudah melihat Sixu seperti cukup dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri. Dan Ji Bonong di sini juga memberikan nasihat kepada Sixu tentang sepak terjangnya di dunia hunter. Bapaknya ini berkata jika Sixu terlibat lebih jauh di dunia para hunter ini, maka bukan hanya dirinya dan grup hunternya yang terlibat, tapi Sixu juga akan membawa nama Luo Resource Development. Dan jika sudah bawa nama perusahaan yang sangat besar tersebut, maka Sixu ini mau tidak mau akan berhadapan juga dengan organisasi yang besar lainnya. Sehingga bapaknya di sini sempat emosi karena dinilai Sixu ini terlalu ceroboh. Nah, kenapa bapaknya sempat seemosi itu terkait progres Sixu di dunia hunter? Nah, jadi sebenarnya atas laporan dari bawahannya, Ji Bonong ini menemukan diary Sixu yang berisikan rencana besar Sixu tadi yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, untuk membangkitkan para hunter supaya bisa sebesar True Society dan kawan-kawan. Meskipun tidak dijelaskan rencana detailnya seperti apa, tapi gambaran besarnya singkatnya seperti itulah. Nah, namun rupanya tanpa diduga Sixu di sini berkata bahwa dia sendirilah yang dengan sengaja menulis diary tersebut supaya ditemukan dan dilaporkan kepada bapaknya, supaya bapaknya ini pulang ke rumah yang sebelumnya memang dia ini Bang Toyib gitu ya, tidak pernah ada di rumah. Sehingga Sixu membuat diary supaya dilaporkan ke bapaknya panik, jadi dia pulang, sehingga terjadilah diskusi antara mereka berdua ini. Ya, cukup pintar juga sebenarnya. Nah, sampai sinilah lagi-lagi Ji Bonong dibuat terkejut dengan perkembangan G-Sixu ini. Karena dia tertipu oleh anaknya sendiri, yang sebelumnya dianggap masihlah sebagai seorang anak kecil. Lalu kembali ke pembahasan rencana Sixu tadi, bapaknya di sini sebenarnya masih tidak sejalan dengan rencana Sixu tadi. Sehingga dia berkata kepada Sixu untuk menunjukkan apa yang membuatnya pede bisa melakukan hal tersebut atau rencana tersebut. Sambil saat itu sebenarnya Ji Bonong ini menyuruh seseorang untuk pergi ke kamar Sixu untuk mengambil buku Blood and Beast miliknya. Karena dia rupanya juga sudah menyelidiki hubungan Sixu dengan Linji, si pemilik toko buku. Dan tahu kalau ada sebuah buku yang diperkirakan membuat Sixu ini berubah secara drastis. Nah, namun lagi-lagi Sixu sudah menyadari hal tersebut. Karena dengan kekuatan Will of Steel miliknya, dia sudah bisa memantau semua yang terjadi di mansionnya tersebut atau rumahnya tersebut. Sehingga singkat cerita, rupanya buku yang diambil oleh bawahan bapaknya tersebut adalah buku palsu. Dan setelah itu Sixu mengeluarkan buku Blood and Beast yang asli dan ditunjukkan kepada si bapaknya ini, yang kemudian membuat bapaknya kembali terkejut karena 2 kali dia sudah tertipu oleh anaknya sendiri. Oke, sebelum lanjut, kalau mungkin kalian bingung sampai sini, akan aku jelaskan terlebih dahulu kenapa Sixu ini bisa masuk ke dunia perhunteran gitu ya. Kenapa tidak mewarisi perusahaan bapaknya aja yang sudah memonopoli seluruh pasar. Harusnya dia ini bisa jadi orang kaya gitu kan. Nah, jadi Luo Resource Development, perusahaan besar bapaknya ini, memang di kalangan makhluk biasa atau orang-orang biasa dikenal memonopoli distrik bawah dan memonopoli pasar orang-orang biasa seperti makanan, kaset, gitu-gitulah.
Nah, tapi selain itu, selain yang dikenal oleh orang biasa tersebut, Luo Resource ini juga berhubungan dengan dunia para mutan atau makhluk extraordinary. Pegawainya juga sebagian besar seorang mutan, dan ada sebagian bisnisnya yang juga berhubungan dengan dunia para mutan ini. Lalu Jibonong sendiri selain berhubungan dengan orang biasa, juga tentunya berhadapan dengan Truth Society, Secret Tower, Hunter, dan Churches tadi. Nah, namun Jibonong sendiri ini merupakan orang biasa, jadi bukan makhluk extraordinary. Karena keturunannya memang orang biasa. Nah, sehingga dia mendukung Jisixu untuk mulai masuk ke dunia para makhluk extraordinary ini dengan satu-satunya cara, yaitu menyuntikkan darah Dream Beast ke dalam tubuhnya dan menjadi seorang hunter. Semacam mencoba sebuah peluang lah. Jika Sixu berhasil menjadi besar di dunia para mutan ini, Luo Resource Development nantinya pasti akan ditakuti bahkan oleh para makhluk extraordinary juga. Karena pemimpin mereka yang juga merupakan mutan yang cukup kuat. Sehingga diberikanlah sebuah darah Dream Beast kepada Sixu yang katanya punya kualitas paling bagus. Dan juga sebuah item yang bernama The Tear of Flame. Sebuah Philosopher's Stone yang berkualitas sangat tinggi yang di dalamnya ini sudah ada mantra pembangkitan atau resurrection dari seorang White Mage tingkat Supreme yang dipakai sebagai antingnya Sixu untuk jaga-jagalah. Lalu selain itu, Jibonong juga menugaskan Marcus dan Kai ini untuk mengawasi sekaligus melindungi Jisixu di luar sana. Nah, itulah awal mula bagaimana Sixu bisa terjun ke dunia perhunteran ini. Sampai akhirnya kembali ke bagian tadi di mana Jibonong menemukan diary milik Sixu yang berisikan rencana besarnya yang dinilai cukup ceroboh dan terlalu buru-buru. Kita kembali lagi ke Sixu yang menunjukkan buku Blood and Beast-nya kepada si bapaknya. Nah, karena sudah ketipu 2 kali, Jibonong di sini sempat mengatakan bahwa sepertinya pemilik toko buku itu sudah membuatmu berubah cukup drastis, katanya. Namun saat itu bapaknya masih tetap tidak setuju dengan rencana besar Sixu karena dinilai cukup beresiko melibatkan Luo Resource dan terlalu buru-buru. Lalu rencana tersebut juga cukup detail dan cukup wah gitulah, tidak terduga. Sedangkan Sixu sendiri bukan orang yang pandai membuat rencana seperti itu. Jadi yang Jibonong duga saat itu sepertinya dia ini sudah dibimbing oleh pemilik toko buku tersebut, bukan hasil pemikirannya sendiri. Nah, Sixu kemudian mengatakan buku semacam ini atau Blood and Beast tadi yang ditunjukkan kepada bapaknya, dia bilang buku tersebut tidak bisa didapatkan di mana-mana. Jadi jika mereka bisa mendapatkan izin untuk menyebarkan buku tersebut, pasti akan menguntungkan Luo Resource juga. Nah, namun bapaknya berkata kalau dia masih ragu karena menurut laporan dari Truth Society, pemilik toko buku itu masih tidak diketahui motifnya apa, ada di pihak mana, dan masih cukup misterius lah. Meskipun dia ada di tingkat Supreme, tapi cukup berbahaya jika dia tidak tahu apa motifnya. Lalu Sixu mengatakan bahwa menurutnya, yang dia simpulkan sampai sekarang, pemilik toko buku atau Tuan Linji ini punya cara tersendiri yang cukup unik. Dia ini berperilaku seperti seorang penjual buku biasa. Jadi asalkan mereka sejalan dengan Tuan Linji, dia sebenarnya bisa menjadi sangat ramah. Meskipun cukup kuat, tapi sangat ramah. Sehingga Sixu kemudian menyarankan bapaknya ini untuk lebih baik bertemu secara langsung dengan Linji. Lalu memutuskan sendiri mau menerima rencana Sixu atau tidak. Gitu. Oke, meskipun di sini masih belum dijelaskan secara detail dan gamblang ya seperti apa rencana Sixu ini, kita hanya bisa menunggu seiring berjalannya cerita nanti. Mungkin itu saja untuk part kali ini. Kita akan lanjut ke part selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan tentang part kali ini, karena mungkin cukup rumit juga part kali ini. Dan buat kalian yang mungkin mau support aku bisa melalui link yang ada di deskripsi. Oke, semoga kalian terhibur dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.